pagi anak-anak. Pagi Bu. Pada sana orang panganjali umat. Om Swastiastu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk, Odi. Oke, jadi pada hari ini Ibu ingin bertanya siapa saja yang tidak hadir? Adit, Debo, Tio, Kenapa nggak hadir? izin. Oke, udah Ibu catat. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perangkat lunak pengolah kata. Nah, ini juga merupakan kelanjutan materi kita pada minggu lalu ya. Nah, sebelum kita lanjut, sebelumnya Ibu mau tanya, apakah kalian tahu apa aplikasi yang digunakan untuk mengolah kata? Tidak. Odi nggak tahu? Nah. Nah, salah satunya itu adalah Office Word. Ya, jadi dengan Office Word kita dapat membuat makalah, opini atau dan lain sebagainya untuk mengolah apa yang ada di pikiran kita tuangkan dalam kalimat dalam Microsoft Office Word. Nah, pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengetahui dan memahami apa saja fungsi dari Microsoft Office Word atau aplikasi pengolah kata, dan juga mengetahui apa yang dimaksud dengan aplikasi pengolahan kata. Nah, Ibu juga sudah menyiapkan media presentasi untuk melengkapi pembelajaran kita pada hari ini. Apakah dia sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Nah, baik sekali. Nah, selanjutnya kita langsung saja menuju materi. Nah, dalam mengoperasikan perangkat lunak, yaitu salah satunya pengolah kata, nah apa saja kira-kira yang bisa kita lakukan dalam mengolah kata menggunakan Office Word ini? Apakah ada yang tahu? Saya Bu, Ya, silakan Adi. mempersiapkan perangkat lunak pengolah kata, Betul? mengenali menu, memuat, membuka, menyimpan dan menutup dokumen. Nah, betul sekali. Sekarang Ibu akan menambahkan. Nah, selain hal tersebut, kita juga dalam aplikasi pengolahan kata, kita juga bisa mengedit tentunya. Selain itu juga kita bisa membuat tabel, mengisikan halaman, dan juga menentukan margin pada kertas tersebut. Nah, selanjutnya juga kita tidak hanya berhenti pada itu, kita juga bisa dengan mudah mengganti beberapa kata yang salah kita buat di awal menjadi lebih baik, itu dengan cara mereplace seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya, nah sekarang kita akan langsung praktek. Apakah Odi sudah menyiapkan laptop? Sudah. Nah, selanjutnya silakan klik start pada laptop. Nah, betul, setelah itu mencari Microsoft Office Word. Sudah, apakah sudah dibuka? Nah, Nah, baik sekali. Nah, langsung aja. Sambil Odi melihat Microsoft Office Word di sana, di laptop, Ibu juga akan menjelaskan apa saja menu dan toolbar yang ada pada Microsoft itu. Apakah ada yang bertanya? saya Bu, Iya, Odi. apa yang dimaksud menu dan toolbar? Bagus sekali pertanyaannya, Odi. Jadi, menu itu adalah sekelompok baris yang digunakan untuk menyampaikan sebuah perintah. Sedangkan toolbar adalah seperangkat garis yang berisi tombol-tombol untuk melaksanakan sesuatu. Dan Odi bisa lihat di situ. Silakan dibuka Microsoft Word-nya. Jadi Ibu kasih tahu. Nah, ini baris yang ada di sini merupakan toolbar. Sedangkan yang ada di atas ini ada file kayak gitu, itu namanya adalah menu. Nah, seperti itu. Apakah paham? Sampai situ apakah paham? Paham. Bagus. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai shortcut. Shortcut itu fungsinya untuk mempermudah kita melaksanakan suatu perintah, seperti membuka file itu bisa dengan set CTRL-O. Jadi dengan menekan itu kita nggak usah lagi buka start. Lebih mudah deh kalau pakai itu. Contohnya itu kayak yang Bunda bilang tadi itu CTRL new untuk membuka file baru. Jadi nggak usah nanti membuka
file yang ada di sini nih untuk membuka spreadsheet yang baru. Selanjutnya, Ibu mau nanya, apakah Audi tahu apa aja shortcut yang bisa kita gunakan di Microsoft Office Word? Nggak tahu? Nggak. Oke, kalau gitu akan Ibu sampaikan. Ada CTRL-O untuk membuka, CTRL-N untuk membuka halaman baru, habis itu CTRL-S untuk menyimpan, dan CTRL-P untuk mengeprint tugas. Nah, itu dia. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai operasi dasar yang bisa dikerjakan oleh Microsoft Office Word. Jadi, pada umumnya Microsoft Office Word ini dapat berfungsi untuk mengolah kata, itu yaitu untuk mengetikkan data, menyimpan, mengeprint, dan juga bisa juga untuk menutup dokumen dan membuka dokumen, serta bisa juga untuk menyimpan dokumen. Nah, itu dia. Jadi selanjutnya sekarang Ibu akan memberikan tutorial untuk membuat dokumen baru. Apakah Audi sudah membuka gininya, buatnya? Coba dibuka dulu. Nah, seperti yang udah Ibu tampilkan di layar, itu ada kalian klik file dulu, kemudian new. Setelah itu akan ada icon seperti lembar kerja. Bisa? Itu dia. Nah, itu berfungsi untuk membuat dokumen baru. Selanjutnya kita akan mencoba langkah untuk menyimpan dokumen. Yang pertama, apakah sudah membuka dokumennya? sudah. Nah, selanjutnya klik juga file. Silakan dicoba. Nah, setelah itu di save, klik save-nya. Nah, kemudian disimpan sesuai dengan nama tugas yang telah diberikan. Nah, selanjutnya perhatikan pada layar. Yaitu kita akan mempelajari mengenai langkah membuka dokumen. Jadi silakan buka dulu gininya, startnya. Di sana akan ada dokumen atau akan dibuka tasnya, startnya. Dan ada file explore. Nah, dibuka. Atau lebih mudahnya kalian klik file, pada Word-nya, habis itu open, di mana kalian meletakkan dokumen yang ingin kalian edit. Apakah dimengerti? Apakah ada yang kurang jelas? Jadi bantu. Ini di sini silakan diklik file, kemudian open. Ini open. Nah, ini silakan dipilih dokumen mana yang akan dibuka. Nah, ini misalnya. Apakah sudah paham? Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai langkah menutup dokumen. Jadi, silakan perhatikan pada layar. Kalian bisa kembali mengklik file. Setelah itu close. Dan klik atau klik icon X pada pojok kanan atas. Nah, itu dia. Selanjutnya kita akan mempelajari materi, yaitu kalian pada Microsoft Office Word dapat melakukan editing.
Nah, tentunya editing pada kalimat atau menyisipkan gambar. Itu merupakan hal yang mudah dilakukan pada Microsoft Office Word. Nah, kalian untuk menyisipkan gambar, kalian bisa membuka insert, kemudian insert bisa icon atau langsung gambarnya. Bisa dicoba. Diklik. Nah ini untuk menambahkan foto album, itu untuk menambahkan gambar. Habis itu shape, jika ingin membuat kotak atau lingkaran itu boleh saja. Kemudian ada insert juga icon yang sudah disediakan pada Microsoft Office Word. Sampai situ apa ada pertanyaan? Nggak. Oke, kita lanjutkan materinya. Nah, selain itu kalian juga bisa memotong dan juga menyalin kalimat. Itu misalnya jika kalian ingin mengcopy paste dari internet, kalian tinggal membloknya saja, kemudian di copy dan dipaste pada lembar kerja kalian yang udah ada di Word. Paham? Paham. Nah, hal yang paling penting yang harus kita pelajari pada materi pengolahan kata hari ini adalah mengatur margin. Jadi saat kalian ingin membuat sebuah dokumen, itu kalian juga harus, paling penting itu adalah mengatur margin agar saat kalian mencetak dokumen tersebut, dokumen yang kalian buat itu tulisannya itu tidak lewat. Nah, kalian dapat memperhatikan pada layar menu apa saja yang ada pada Microsoft Office Word. Nah, yang pertama itu ada File, Home, Insert, Design, Layout, Referensi, My Links, Review, View, dan Help. Nah, masing-masing ini mempunyai fungsinya masing-masing. Seperti file itu tersedia Home, New, Open, Info, Save, Save As, Print, Share, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan pada Home itu tersedia seperti yang dapat kalian lihat di layar, itu ada paste, format painter, ukuran huruf ya, dan juga jenis font huruf. Nah, pada umumnya orang akan menggunakan Times New Roman untuk membuat sebuah dokumen. Selain itu, di sini juga kalian bisa menebalkan kalimat, mencetak miring, memberikan garis, mengubah warna, mengatur paragraf. Nah, pada mengatur paragraf ini terdapat juga berbagai jenis fitur, yaitu bisa rata kiri kanan, rata kanan kiri, atau di tengah-tengah. Nah, sekarang kita coba. Kalian bisa mengetikkan apa saja, bebas. Nah, seperti ini. Nah, Ctrl Alt. Nah, ini dia posisinya sedang rata kiri. Nah, ini saat rata tengah, ini rata kanan, dan ini rata kanan kiri. Nah, seperti itu. Kalian juga bisa memberikan numbering, itu ada pada di atas. Dia ada pada menu paragraf dan ada di atas pilihan paragraf. Selanjutnya bisa memberikan juga bullets, itu dia sejenis numbering namun tidak menggunakan angka melainkan icon. Nah, ini bisa kalian lihat icon-icon yang ada pada bullet library. Nah, seperti itu. Di sini juga tersedia replace, find, detach, dan ini merupakan style huruf yang akan kalian gunakan. Bisa menggunakan normal, no spasi, heading 2, 1, title, atau subtitle. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada menu insert. Nah, pada menu insert akan terdapat cover page. Nah, di sini akan tersedia berbagai bentuk atau fitur cover yang ingin kalian yang akan disediakan oleh Word ini. Kalian bisa memilih boleh yang mana saja.
Dan pick break ini untuk membuat halaman di bawahnya. Nah, seperti ini. Kan dia akan ada halaman di atasnya seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada tabel. Jadi tidak hanya di Excel saja, tapi di Word juga bisa membuat tabel. Nah, bisa kalian sesuaikan nih, ingin membuat tabel seperti apa. Jika kekurangan dari apa yang disediakan, bisa mengklik fitur dari draw tabel atau insert tabel. Setelah kalian membuat tabel yang tersedia di sini, jika masih kurang, kalian bisa menginsert nanti. Nah, di sini juga tersedia fitur picture jika ingin memasukkan fitur gambar pada tugas kalian. Selanjutnya ada save jika ingin membuat persegi, lingkaran, garis atau lain sebagainya. Di sini tersedia sangat banyak fitur-fiturnya. Dan juga pada icon juga ada. Di sini disediakan berbagai icon, namun kalian harus online agar icon-iconnya itu bisa kalian unduh. Selanjutnya di sini juga masih ada header dan footer. Jadi di sini bisa memberikan fake number atau halaman di tugas kalian. Selanjutnya juga ada simbol-simbol matematika. Di sini tersedia. Saya juga ada desain. Nih, bisa kalian pilih ingin membuat desain seperti apa, watermarknya kah, atau color pick-nya kah, atau pick bordernya kah. Di sini juga ada layout. Nah, disinilah kalian dapat mengatur margin yang tadi Ibu sampaikan, yaitu ini yang paling sering digunakan itu adalah 3-4-3-3, yaitu 4-nya di sebelah kiri, atasnya 3, bottom atau di bawah itu 3, dan di sebelah kanan tuh ada 3. Selanjutnya orientation itu ada portrait atau landscape. Ini merupakan contoh dari portrait ya, portrait nih. Portrait tuh. Nah, kalau landscape itu dia tuh memanjang ke samping. Tuh seperti ini kan. Nah, gitu. Soalnya ada size-nya ingin apa, ukuran kertasnya ada letter, legal. Pada umumnya menggunakan kertas A4 dan juga di sini untuk mengatur spacingnya. Ini biasanya pada aktor biasanya digunakan 0 spasi. Selanjutnya ada references. Habis itu ada my link, review, view, dan help. Nah, itu dia yang materi yang Ibu sampaikan mengenai menu bar atau menu-menu yang ada pada Microsoft Office Word. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Iya, Odi. bagaimana langkah untuk mengeprint tugas atau dokumen? Jadi langkah-langkah untuk mengeprint sebetulnya tadi Ibu sudah menyampaikan. Kalian dapat mengklik file, kemudian di sana ada pilihan print, atau cara cepatnya bisa menggunakan CTRL plus P. Nah, itu dia keseluruhan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya untuk seluruh materi? Tidak. Nah, jika tidak, hari ini Ibu akan memberikan kuis. Jadi Ibu tidak akan memberikan kalian PR, tetapi memberikan kalian kuis yang langsung kalian jawab mengenai materi hari ini. Dan juga ini merupakan evaluasi apakah kalian sudah memahami apa yang telah Ibu sampaikan atau belum. Apakah sudah siap? Siap. Nah, untuk kuis yang pertama, apa yang disebut dengan mail merge? Saya Bu, mail merge adalah salah satu surat yang dikirim ke berbagai tujuan dengan bermacam informasi, misalnya nama, alamat, kota, dan lain-lain. Nah, betul sekali, itu dia pengertian dari mail merge. Selanjutnya, kita akan kuis yang kedua adalah apa yang disebut dengan menu dan toolbar. Saya Bu, menu dan toolbar. Menu adalah bagian dari Microsoft Word
yang digunakan untuk menampilkan perintah. Perintah yang ditampilkan bisa berupa teks ataupun gambar. Toolbar. Toolbar adalah sebuah baris memanjang yang bisa terdiri dari buton, tombol, menu, atau kombinasi keduanya. Nah, bagus sekali karena sudah menjawab seluruh pertanyaan yang Ibu sampaikan. Jadi Ibu anggap kalian sudah memahami apa yang menjadi pokok pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, silakan rapikan buku dan alat tulis kalian. Kita tutup pelajaran pada hari ini. Apakah sudah? Silakan ketua kelas dipimpin dengan doa. Pada asana. Berdoa mulai. Doa selesai. Orang Parangosanti. Oh, santi.